Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 120. Ah, apa yang kamu lakukan? Livret cemas ketika melihat ini, dan segera bergegas ke depan untuk bertanya. Salah satu staf properti menjawabnya, kami menerima perintah dari atas bahwa apartemen loteng ini telah dijual, dan kamu tidak bisa lagi tinggal di sini. Terjual? Kenapa aku tidak tahu? Livret tercengang, ini berita datang terlalu tiba-tiba. Kami juga baru mengetahui bahwa pemilik baru meminta kami untuk segera membersihkan rumah. Staf properti menjelaskan. Livret buru-buru berkata, bahkan jika kamu tidak membiarkanku hidup, kamu masih harus memberiku waktu untuk mencari rumah, kan? Kalian benar-benar menggertak orang. Livret mengertakkan gigi dan mengikuti. Setelah masuk, Livret melihat barang-barang pribadinya telah ditumpuk menjadi beberapa paket dan diletakkan di lantai, bahkan tempat tidurnya dibongkar. Cepat dan pindahkan barang-barang ini. Pembersih akan datang nanti, seorang staf properti mengingatkan Livret. Ada begitu banyak hal, mengapa kamu ingin aku memindahkannya? Livret memerah karena marah. Bagaimana cara pindah adalah urusanmu. Staf properti menjawab begitu saja. Jika kamu tidak memindahkannya, kami akan membuangnya sebagai sampah. Livret juga tahu bahwa dia tidak dapat menyeretnya, jadi dia harus menahan amarahnya dan menyeret tas besar itu ke dalam lift. Livret, yang tidak punya tempat tujuan, tidak dapat menemukan tempat tinggal untuk sementara waktu, jadi dia harus membuka kamar di sebuah hotel kecil di sebelah apartemen Eastlake, dan memindahkan barang-barang pribadinya ke dalamnya. Setelah beberapa lemparan, hari sudah sore. Livret makan makanan cepat saji di restoran cepat saji di sebelah hotel kecil, lalu memanggil taksi dan menuju jalan bar. Karena Livret akan tampil di bar Nightcat pada malam hari, dia harus berlatih dengan para suster di grup atmosfer terlebih dahulu, dan kemudian merias wajah, yang membutuhkan banyak usaha. Namun setelah sampai di bar Nightcat, Livret tiba-tiba melihat seorang gadis berpakaian gaya berdiri di luar gerbang. Saudari Sasha, halo. Kenapa kamu di sini? Livret buru-buru menyapa pihak lain. Karena pihak lain adalah pemimpin kelompok atmosfer, dia bisa dianggap sebagai kakak perempuan Livret. Aku menunggumu di sini, kata wanita bernama Sasha itu kepada Livret. Oh, Kak Sasha, kamu menungguku di sini. Apakah ada yang salah? Livret menemukan ada yang salah dengan ekspresi Sasha, jadi dia buru-buru bertanya padanya seperti ini. Livret, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak perlu bekerja di Nightcat Bar. Sasha berkata kepada Livret dengan wajah dingin. Ah, saudari Sasha, kenapa ini? Livret tertegun mendengar ini. Tidak ada alasan. Bos bilang dia tidak menginginkanmu lagi. Kata Sasha langsung kepada Livret. Saudari Sasha, bos, kenapa dia tidak menginginkanku? Mungkinkah penampilanku tidak cukup baik? Livret bertanya dengan enggan dengan wajah jelek. Oh, aku tidak tahu kenapa. Sasha mengangkat bahu tak berdaya dan mendesah, aku tidak bisa menahannya. Jadi aku hanya bisa mengikuti perintah bos. Livret hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Juga, aku harus mengingatkanmu bahwa tidak ada tempat hiburan dan bar lain di jalan bar ini yang menginginkanmu. Sasha tiba-tiba berkata kepada Livret seperti ini. Hah? Kakak Sasha, apakah menurutmu aku menyinggung seseorang? Livret tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini ketika dia mendengar kata-kata itu, jadi dia buru-buru menanyakan Sasha seperti ini. Mungkin. Sasha memandang Livret dengan mata simpatik, singkatnya, kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah mengatakan ini, Sasha mengabaikan Livret, berbalik dan berjalan menuju bar Nightcat. Ya Tuhan! Siapa yang kamu sakiti? Livret tertegun, pukulan tiba-tiba ini membuatnya lengah. Dalam waktu kurang dari 2 hari, dia menjadi wanita muda yang menganggur. Suatu kali, Livret diam-diam bersukacita karena Tuhan memberinya kulit yang bagus, sosok yang sempurna, dan bakat dalam menyanyi dan menari,
sehingga dia dapat menemukan pekerjaan yang bagus di klub wanita Feng Yixuan. Pada saat yang sama, dia juga bekerja paruh waktu di tim Atmosphere Nightclub Bar di malam hari. Bekerja di klub wanita Feng Yixuan, gaji pokoknya adalah 5.000, ditambah komisi, dan pertunjukan paruh waktu di grup Atmosphere Nightclub Bar, dan minum dengan pelanggan. Jika beruntung, Anda bisa mendapatkan sekitar 500 A malam. Awalnya, Li Fred cukup puas dengan memiliki dua pekerjaan bergaji tinggi ini, tapi sayangnya, klub wanita Feng Yixuan memecatnya, dan sekarang bahkan bar Nightclub melepaskannya tanpa alasan. Dibuka. Tapi kepala Li Fred sakit karena memikirkannya, dan dia tidak ingat siapa yang dia sakiti. Anda harus menghukum diri sendiri sampai mati seperti ini. Li Fred, yang tidak bisa mengetahuinya, tidak punya pilihan selain berbalik dengan ekspresi putus asa, dan berjalan menuju luar jalan bar. Namun, apa yang tidak diketahui Li Fred adalah bahwa sejak dia meninggalkan Hotel Golden, setiap gerakannya telah diawasi secara diam-diam. Dan orang yang diam-diam memantau Li Fred tidak lain adalah David. Tapi Wang Yiming melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan David. Karena David tahu bahwa Li Fred ini adalah pacar Aurelia Amanda. Dan Aurelia Amanda membuat David sengsara, dan bahkan mengacaukan pernikahannya dengan Alicia bersama dengan keluarga Amanda. Ditambah dengan pengkhianatan Alicia, David sama sekali tidak memiliki kasih sayang untuk keluarga Amanda, terutama Aurelia Amanda. Bajingan, membuat David merasa lebih jijik. Yang disebut mencintai rumah dan hitam adalah alasan yang sama, membenci rumah dan rumah. Oleh karena itu, Li Fred, pacar Aurelia Amanda, juga menjadi objek kejijikan David. Tapi setelah banyak lemparan tadi malam, David tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin salah menyalahkan Li Fred. Karena David menemukan bahwa dia masih utuh setelah Huo Li Fred. Dengan kata lain, meskipun Li Fred adalah pacar Aurelia Amanda, dia tidak pernah memiliki hubungan yang nyata dengannya. Karena itu, persepsi David tentang Li Fred sangat berubah. Selain itu, David menemukan bahwa Li Fred bekerja di tempat hiburan campuran seperti bar Nightclub, dan juga anggota grup Atmosphere, berurusan dengan berbagai jenis hiburan di antara para tamu. Dia bisa keluar dari lumpur tanpa ternoda, yang menunjukkan bahwa dia sangat menyayangi dirinya sendiri. Akibatnya, David menjadi lebih tertarik pada Li Fred, berpikir bahwa dia adalah wanita harta karun. Dan bahwa David telah memberikan Li Fred kepada Huo secara tidak sengaja. Tentu saja, dia tidak ingin dia jatuh ke dalam tangan sampah seperti Aurelia Amanda lagi di dalam. Oleh karena itu, David menjadi tertarik pada Li Fred, dan dia merasa bahwa dia harus bertanggung jawab untuknya. Tapi David juga tahu bahwa karena insiden pengunduran diri klub wanita Feng Yixuan, Li Fred pasti memiliki sesuatu yang menentangnya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pendapat Li Fred tentang dirinya sendiri? Ini menjadi masalah yang harus diselesaikan David. Jadi setelah berpikir berulang kali, David datang dengan metode khusus. Ketika Li Fred berjalan keluar dari jalan bar dengan wajah penuh keputusasaan, David mengawasinya dalam kegelapan. Dan Li Fred berjalan di luar pintu masuk jalan, dan mengeluarkan di telepon, nomor Aurelia Amanda dihubungi. Setelah menghubungi nomor Aurelia Amanda, Li Fred berkata kepadanya dengan dingin, "Kamu bawa 600.000 dan datang kepadaku." Setelah mengatakan ini, Li Fred mengirimkan alamatnya ke Aurelia Amanda, menutup telepon, dan berdiri di pinggir jalan, menunggu dengan mata kosong. Li Fred tiba-tiba merasa sangat lelah, sangat lelah. Aku benar-benar ingin menemukan bahu untuk Yi, bahkan jika pihak lain adalah Aurelia Amanda, dia akan mengenalinya. Sekitar setengah jam kemudian, Aurelia Amanda muncul dengan BMW seri 5. Mobil ini dipinjam dari Aurelia Amanda dan Si Tianxiang, tujuannya untuk membuat pertunjukan di depan Li Fred. Aurelia Amanda mengemudikan mobil dan memasuki persimpangan Bar Street, dan melihat Li Fred berdiri di seberang jalan menunggunya. "Fred, aku di sini." Aurelia Amanda menjulurkan kepalanya dengan penuh semangat dan melambai pada Li Fred. Li Fred juga melihat Aurelia Amanda, dia terkejut untuk beberapa saat, kemudian ekspresinya berubah, dan dia mengingatkannya dengan keras, "Hati-hati." Begitu dia selesai berbicara, dia melihat sebuah
Mobil sport Porsche yang sangat keren meraung dari sisi lain. Pinggir jalan, lalu menginjak rem di depan BMW seri 5. Boom! Aurelia Amanda terkejut saat melihat ini, dan keterampilan mengemudinya biasa-biasa saja, jadi dia tidak bisa mengendalikannya. Dia menabrak mobil sport Porsche dan menabrak penyok besar. "Kamu, bagaimana kamu mengemudi?" Meskipun dia tidak terluka, Aurelia Amanda terkejut dan marah, dan segera keluar dari mobil dan berhenti di depan mobil sport Porsche. Orang-orang di mobil sport Porsche segera keluar dari mobil dan berjalan ke arah Aurelia Amanda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka ditampar. Bentak! Aurelia Amanda langsung pusing karena pukulan itu, dan jatuh ke tanah sambil berteriak. "Bocah bau! Beraninya kamu menjadi begitu sombong setelah menabrak mobil band?" Pria itu membawa 2 pengawal jangkung dan berdiri di depan Aurelia Amanda, menatapnya. "Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kamu yang tiba-tiba berbelok, dan aku menabraknya." Aurelia Amanda menatap pria itu dengan ketidakpuasan. "Hehe, kamu ingin berdebat denganku?" Pria itu berkata kepada Aurelia Amanda dengan mencibir, "Kamu sebaiknya kehilangan uang dengan patuh. Kalau tidak, kamu akan sangat tidak bahagia. Mengendarai Porsche apakah itu luar biasa?" Aurelia Amanda menatap pria itu, "Saya tidak akan kehilangan uang, dan Anda tidak ingin menipu saya. Saudara ipar saya adalah si Tianxiang. Jika Anda memiliki kemampuan, kamu bisa meminta uang darinya." "Hahaha, si Tianxiang adalah bola. Kamu adalah orang yang menipuku." Pria itu tertawa, dan menatap Aurelia Amanda dengan seringai mengejek, "Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa aku?" "Aku tidak peduli siapa kamu, bagaimanapun juga, jangan membuatku kehilangan uang," teriak Aurelia Amanda mencibir Nek. "Sepertinya kamu harus bangun." Pria itu tersenyum aneh, dan memerintahkan kedua pengawal itu, beritahu dia mengapa bunganya begitu merah. Kedua pengawal itu segera mengelilinginya dari kiri ke kanan, dan menahannya lengan Aurelia Amanda menekannya ke lantai, meninju dan menendangnya. Hidung Aurelia Amanda memar dan wajahnya bengkak, dan dia berteriak lagi dan lagi. Livret melihat semua ini, dan bergegas, berteriak, "Berhenti memukul! Berhenti memukulinya!" Tapi panggilan Livret diabaikan sama sekali, dan ada banyak penonton di sekitar, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Livret benar-benar tidak punya pilihan selain memohon kepada orang itu, "Tuan Muda Wang, tolong biarkan dia pergi. Dia hanya orang bodoh." Orang itu memang Wang Yiming, dan kecelakaan mobil ini juga diatur oleh dia. Karena David memberitahu Wang Yiming bahwa dia ingin memperbaiki Aurelia Amanda, jadi Wang Yiming secara sukarela mengatur jebakan ini. Bagi Wang Yiming, memainkan game semacam ini sudah tidak asing lagi. Bab 121. "Oh, kamu siapa? Kenapa kamu memohon padanya?" Wang Yiming memandang Livret dan bertanya dengan sengaja. Aku dulu anggota tim atmosfer di Nightcat Bar. Hanya saja, aku baru saja dipecat." Livret menjawab dengan wajah memerah. "Oh, lalu bagaimana kamu dikeluarkan?" Wang Yiming bertanya lagi pada Livret, tapi sebenarnya dia bertanya dengan sadar. Aku juga tidak tahu. Aku bisa bekerja di Nightcat Bar kemarin, tapi hari ini Sister Sasha memberitahuku bahwa Nightcat tidak menginginkanku lagi." Livret merasa bersalah dan tidak bisa. "Tuan Muda Wang, apakah Anda memecat saya? Apa kesalahan saya? Itu tidak ada hubungannya dengan saya." Tapi Wang Yiming menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada Livret, "Namun, aku membiarkan Sasha mengambil alih penuh kelompok atmosfer, jadi dia ingin memecat siapapun yang dikeluarkan. Tidak perlu alasan apapun." Memikirkan kemungkinan ini, karena gadis-gadis di grup atmosfer sangat sosial dan memiliki kepribadian yang berbeda semacam tidak terkendali, selain minum dan merokok, ada banyak sifat buruk. Tapi kepribadian Livret cenderung konservatif. Selain berakting dan minum, dia biasanya bergaul dengan gadis-gadis di grup atmosfer, dan dia selalu agak tidak pada tempatnya, jadi hubungannya dengan mereka tidak baik. Selain itu,
Li Fred jauh lebih baik daripada anggota grup atmosfer lainnya dalam hal kecantikan, penampilan bakat menyanyi dan menari, DLL, dan biasanya menerima penghargaan paling banyak dari para tamu, jadi dia tidak menutup kemungkinan cemburu dan pengecualian. Jika Sasha yang memiliki masalah denganmu, maka pasti ada sesuatu yang membuatnya tidak puas. Wang Yiming juga ahli dalam menyalahkan, jadi dia berkata kepada Li Fred seperti ini. Sasha adalah karyawan senior malam kami bar kucing, dan banyak pelanggan dia yang membawamu ke sini, dan kamu dipecat olehnya, maka kamu harus merenungkan dirimu sendiri. Baiklah kalau begitu. Mendengar apa yang dikatakan Wang Yiming, Li Fred tidak punya pilihan selain menerima takdirnya. Kemudian Li Fred mengumpulkan keberaniannya, menunjuk Aurelia Amanda yang sedang ditekan dan digosok di tanah, dan berkata kepada Wang Yiming dengan hati-hati, Tuan Muda Wang, meskipun saya bukan karyawan Anda lagi, tetapi demi saya, aku telah bekerja untukmu biarkan dia pergi. Kamu ingin aku melepaskannya? Wang Yiming menatap Li Fred dengan tatapan aneh setelah mendengar ini. Ya. Dia bodoh dan tidak berperasaan, Tuan Muda Wang, tolong jangan sepengetahuan dia. Li Fred berkata dengan tergesa-gesa. Karena Li Fred mengetahui latar belakang Wang Yiming, dia benar-benar memohon untuk Aurelia Amanda. Lagi pula, Aurelia Amanda yang malang ini melakukan ini untuk melihatnya, dan Li Fred tidak ingin melihatnya diperbaiki terlalu buruk. Hehe, orang ini sangat menyedihkan. Dia sangat bodoh di usia yang begitu muda. Wang Yiming menatap Aurelia Amanda dan bergumam. Aku bukan orang bodoh. Kamu. Tanpa diduga, Aurelia Amanda tidak mengenal Wang Yiming. Setelah mendengar permohonan Li Fred, dia langsung meronta dan berteriak keras. PFFT. Wang Yiming langsung tertawa, dan dia menatap Li Fred, kamu dengar aku, dia bilang aku bodoh. Wajah Li Fred berubah, dan dia segera mengingatkan Aurelia Amanda, kamu bodoh, kamu tahu siapa dia apakah itu? Dia adalah keponakan dari bos Jiangbei Fentong. Tuan Muda Wang Yiming. Ah? Apa? Dia adalah Wang Yiming. Aurelia Amanda merasa kulit kepalanya meledak saat mendengar ini. Karena di Jiangbei, Wang Yiming pasti dapat digambarkan sebagai terkenal, dan si Tianxiang, yang berasal dari keluarga kaya dan kaya, hanya dapat dianggap sebagai pemuda yang flamboyan dibandingkan dengan Wang Yiming. Dia benar-benar tidak cukup. Selain itu, Aurelia Amanda telah mendengar dengan telinganya sendiri bahwa si Tianxiang menganggap Wang Yiming sebagai panutan dan ingin menjadi pengikutnya. Dan kepercayaan terbesar Aurelia Amanda adalah si Tianxiang. Itu benar. Saya Wang Yiming. Wang Yiming mengakui dengan senyum aneh, dan dengan sengaja bertanya pada Aurelia Amanda. Kamu kenal aku sekarang? Tuan Muda Wang, ini aku menyinggungmu dengan kebutaanku. Maafkan aku. Ini, salahku. Aurelia Amanda ketakutan menjadi kata-kata yang tidak jelas. Hei, ada apa denganmu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku bodoh? Wang Yiming memandang Aurelia Amanda dengan bercanda dan bertanya. Aku bodoh. Aurelia Amanda buru-buru menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, dan kemudian memohon belas kasihan Wang Yiming. Tuan Muda Wang, maafkan aku. Itu aku salah. Tolong. Lepaskan aku. Melihat Aurelia Amanda, dia berkata, aku lupa memberitahumu, aku orang yang sangat pendendam. Kamu baru saja menabrakkan mobilku dan menyebutku bodoh. Apakah menurutmu aku harus marah? Atau seharusnya, apa aku tidak marah? Xiao Wang, maafkan aku. Aku salah, sangat salah. Aurelia Amanda sangat ketakutan hingga dia hampir pipis. Ketenaran Wang Yiming ini tidak biasa. Hei, di mana kesalahanmu? Wang Yiming bertanya pada Aurelia Amanda dengan senyum aneh. Ini salahku bahwa aku tidak boleh memarahimu. Salahku adalah aku menabrakkan mobilmu. Salahku adalah aku tidak punya mata. Aurelia Amanda bersikeras untuk mengakui kesalahannya, dan kemudian berkata dengan gemetar, seperti selama Anda bersedia melepaskan saya, Tuan Muda Wang, saya bersedia membayar kompensasi. Wang Yiming melirik Li Fred,
lalu tersenyum dan berkata kepada Aurelia Amanda, "Saya bisa menerima mantan ini." Wajah karyawan cantik menjadi pertimbangan dan tidak berdebat dengan Anda. "Apakah Anda tahu berapa harga Porsche saya?" Saya tidak tahu." Aurelia Amanda menjawab dengan jujur. "Harga tanah, 5 juta." Wang Yiming mengutip harga seperti itu. "Apa? 5 juta?" Ketika Aurelia Amanda mendengar harganya, kulit kepalanya meledak lagi. "Apa yang diributkan tentang ini? Karena kamu mampu membeli BMW seri 5, bukankah kamu masih membutuhkan uangnya?" Wang Yiming tersenyum ringan, lalu berkata kepada Aurelia Amanda, "Nah, beri aku 1 juta. Kompensasi." "Ah, tapi saya tidak punya 1 juta. BMW seri 5 ini bukan mobil saya, tapi saudara ipar saya." Aurelia Amanda berteriak ketakutan, dan terus memohon pada Wang Yiming, "Tuan Muda Wang, bisakah kamu tidak membayar lebih sedikit? Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Mengapa kamu ingin aku membayar lebih sedikit?" Wang Yiming bertanya pada Aurelia Amanda seperti ini. Aku. Aurelia Amanda tidak bisa menjawab pertanyaan ini, jadi dia harus memohon dengan suara rendah. "Tuan Muda Wang, aku hanya punya 600.000 sekarang, aku benar-benar tidak punya 1 juta. Apakah Anda pikir Anda dapat membayar lebih sedikit?" "Tidak. 1 juta jika Anda kehilangan 1 poin, saya akan mematahkan kaki Anda. Termasuk kaki ketiga." Wang Yiming menolak Aurelia Amanda dengan sangat sederhana, dan dia langsung melepaskan langkah besar. Dengan melakukan ini, dia bermaksud untuk membuat Aurelia Amanda menemui jalan buntu. "Tuan Muda Wang, jangan seperti ini. Tolong, aku benar-benar tidak bisa menghasilkan 1 juta." Aurelia Amanda lumpuh karena ketakutan, berulang kali memohon belas kasihan. "Tuan Muda Wang, dia benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Apakah menurut Anda, bisakah Anda mengubah metode kompensasi lain?" Pada saat ini, Li Fred, yang tidak tahan, juga bertanya pada Wang Yiming dengan suara rendah. "Metode kompensasi lainnya?" Wang Yiming terkejut, dan kemudian mengangguk dengan murah hati dan berkata, "Tentu saja. Selama dia bisa membuat perbedaan 400.000 yuan dengan hal lain, saya masih mudah diajak bicara. Tidak punya barang lain senilai 400.000 yuan." Ketika Aurelia Amanda mendengar ini, dia menjadi semakin putus asa. "Hei, cantik, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan?" Dia tidak bisa menahannya. Wang Yiming menatap Li Fred dan bertanya dengan sengaja, "Apakah kamu berhubungan baik dengannya?" Sebelum Li Fred bisa menjawab pertanyaan ini, Aurelia Amanda sudah menjawab, "Dia pacarku." Wajah Li Fred dengan cepat memerah ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak membantah, tetapi hanya menatap Aurelia Amanda dengan keras. "Benarkah? Karena kamu adalah pacarnya, maka kamu bisa membantunya. Ayo ganti 400.000 yuan." Wang Yiming mengerutkan kening dan segera berkata kepada Li Fred. "Tuan Muda Wang, sejujurnya, saya tidak punya uang. Saya hanya punya beberapa ribu yuan tersisa." Li Fred tidak punya pilihan selain memohon kepada Wang Yiming, "Tuan Muda Wang, bisakah kamu berutang uang padaku dulu?" Dia akan mencoba menemukan cara untuk mendapatkan cukup uang untuk membayarmu kembali. Tentu saja tidak." Wang Yiming mendengus dingin, dan kemudian berkata kepada Li Fred, Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhanmu. Jika dia masih belum datang, terimalah. Kamu bayar." "Ah, bagaimana cara membayarnya?" Li Fred kaget dan menyadari ada yang tidak beres. "Hei, kamu sangat cantik. Kamu memiliki tubuh yang bagus. Bagaimana kamu membayarnya?" Wang Yiming melirik Li Fred, dan kemudian tertawa jahat. "Tidak. Aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri." Li Fred segera mengerti apa yang dimaksud Wang Yiming, wajahnya memerah, dan dia segera menggelengkan kepalanya untuk menyatakan penolakannya. "Hei, kamu bisa menolakku, tapi pacarmu akan menjadi tragedi." Wang Yiming adalah penjahat sampai akhir, memandang Aurelia Amanda, dan kemudian memerintahkan kepada 2 pengawal itu, buang kaki ketiganya.
Kedua pengawal itu segera menyeret Aurelia Amanda dari lantai, siap menyerang. Tidak. Muda Tuan Wang, tolong selamatkan saya. Aurelia Amanda sangat ketakutan sehingga wajahnya membiru, dan dia segera memohon belas kasihan. Tapi Wang Yiming tidak tergerak, tetapi menatapnya dengan senyum gelap. Dan kedua pengawal itu sudah bersiap. Dalam keputusasaan, Aurelia Amanda tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di benaknya, dan berteriak pada Li Fred, "Fred, kamu bisa menemani Tuan Muda Wang." Katamu? Mendengar kata-kata Aurelia Amanda, mata Li Fred langsung melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Fred, dengarkan aku. Aku adalah satu-satunya bibit dari keluarga Amanda. Aku bertugas meneruskan garis keturunan keluarga dari keluarga Amanda. Bagaimana jika kaki ketigaku lumpuh? Amanda kita keluarga akan punah." Aurelia Amanda tiba-tiba setelah menemukan alasan seperti itu, dia memohon pada Li Fred, "Fred, kamu bisa tinggal bersama Tuan Muda Wang. Kamu tidak akan kehilangan sepotong daging, jadi perlakukan saja itu seperti menyelamatkanku." Pada titik ini, Aurelia Amanda menambahkan, "Jangan khawatir, Fred, selama kamu bersedia menemani Tuan Muda Wang. Aku tidak akan membencimu. Setelah kamu menemaninya, aku akan tetap menikahimu. Aku berjanji." Aurelia Amanda, kamu benar-benar mengecewakanku itu hilang. Li Fred gemetar karena marah ketika dia mendengar kata-kata Aurelia Amanda, dan dia berkata kepada Aurelia Amanda dengan air mata berlinang, "Kita sudah selesai, aku tidak punya pacar sepertimu. Jangan mencariku lagi." Setelah mengatakan ini, Li Fred tidak pernah melihat Aurelia Amanda lagi, berbalik dengan tegas, dan pergi dengan cepat. Bab 122. Tidak heran reaksi Li Fred begitu kuat. Karena Li Fred selalu berpikir bahwa meskipun Aurelia Amanda adalah bajingan dalam segala hal, dia sangat menyukainya. Karena alasan inilah Li Fred dapat mentolerir sampah Aurelia Amanda, dan masih memiliki ilusi tentang dia. Akibatnya, ketika saat kritis tiba, Aurelia Amanda mengambil inisiatif untuk mendorong Li Fred ke dalam lubang api. Pada saat itu, toleransi dan fantasi Li Fred terhadap Aurelia Amanda langsung dihancurkan oleh kenyataan yang kejam. Li Fred hampir tersandung sampai keluar jalan bar. Karena dia merasa hatinya sakit. Dan selain trauma jiwa, trauma tubuh Li Fred juga meledak saat ini. Lagi pula, dia terluka parah oleh David tadi malam. Ketika dia berjalan keluar dari jalan, Li Fred, yang diliputi kelelahan, akhirnya tidak dapat bertahan lagi, dan jatuh ke tanah, mencengkeram perut bagian bawahnya yang sakit tak tertahankan, dan menangis karena sedih. Dan semakin Li Fred menangis, semakin banyak rasa sakit yang dia rasakan. Dia merasa bahwa dia akan mati kesakitan saat ini. "Ahem, ada apa denganmu?" Sama seperti Li Fred menangis sampai langit menjadi gelap. Gelap, suara seorang pria datang dari sampingnya. Li Fred merasa bahwa suara laki-laki itu terdengar familiar, jadi dia masih melihat ke atas dan menemukan bahwa itu adalah David. "Melihatku, aku akan mati, kamu bahagia?" kata Li Fred dengan marah, dan terus duduk di tanah, wajahnya yang cantik berkerut kesakitan, gigi putihnya menggigit bibir bawahnya. David menatapnya dengan prihatin, "Apakah kamu terluka?" Li Fred tidak menjawab, dia menahan rasa sakit di tubuh bagian bawahnya, dan terus menangis. Biarkan aku mencarimu." Melihat rasa sakit Li Fred yang tak terkatakan, David tahu bahwa itu terkait dengan dosa yang telah dilakukannya, dan merasa bersalah, jadi dia berjongkok di sampingnya. Karena tadi malam, dia melepaskan tembakan dengan sangat keras, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Fred adalah tubuh yang utuh, dan sulit baginya untuk menahan dampaknya yang kuat. "Pergi! Jangan sentuh aku!" Li Fred tanpa sadar ingin mendorong David menjauh. Tapi David tidak bisa membantu tetapi meraih tangannya, "Aku bisa menyembuhkan lukanya, biarkan aku menyembuhkanmu." "Pergi! Aku tidak menginginkannya." Li Fred berjuang mati-matian, "Aku tidak ingin kamu melakukannya bersimpati dengan saya. Keluar!" Tapi David tidak melakukannya sama sekali. Dia tidak mendengarkan Li Fred,
tetapi hanya menariknya dan memeluknya. Berhentilah membuat masalah. Kamu terluka parah, dan aku akan menyembuhkanmu. Dirilis saat ini. David tidak berbicara, dan berjalan menuju Golden Dragon Hotel tidak jauh dengan Livret di pelukannya. Tapi air mata Livret terus mengalir, dan dia menyilangkan tangannya, memegangi kepalanya dan menangis dengan keras. Dia tidak tahu kemana David membawanya. Oh, menangis? Tidak akan terlalu tidak nyaman jika kamu menangis. David menghibur Livret seperti ini. Wow, wow, kenapa aku begitu sengsara? Livret terus melampiaskan emosinya. David tidak menjawab, hanya menghela nafas tak berdaya. Dia dengan cepat membawa Livret ke Golden Hotel. Setelah masuk, David mengeluarkan kartu VIP yang diberikan Wang Yiming padanya dan meletakkannya di meja depan. Buka kamar untukku. Wanita muda di meja depan melihat bahwa dia tidak berani lalai, dan dengan cepat membuka kamar untuk David, dan ternyata kamar presiden yang sama lagi. Tapi, bukan yang asli. Ketika David mengambil kartu kamar dan membawa Livret ke lift, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan dengan membawaku ke sini? Livret bertanya pada David dengan gugup. Jangan khawatir. Kamu terluka di sana, aku tidak akan melakukan itu padamu. Kata David kepada Livret. Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa aku terluka di sana? Livret bertanya dengan curiga. Jantung David berdetak kencang, dan dia hampir mengungkapkan rahasianya, jadi dia buru-buru menjawab, aku tahu keterampilan medis. Sekilas aku tahu jika kamu berada dalam situasi sepertimu. Kepada saya akan memanggil polisi. Livret tapi dia berkata kepada David dengan waspada. Jika aku benar-benar berkomplot melawanmu, aku tidak akan berbicara banyak omong kosong denganmu. Kata David kepada Livret. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Livret masih tidak percaya kata-kata David. David tidak menjawab pertanyaan Livret, karena lift sudah tiba. David membawa Livret keluar dari lift, dan menggesek kartunya untuk masuk ke kamar presidensial. Setelah masuk, David membaringkan Livret di tempat tidur besar. Livret segera meringkuk menjadi bola, menatap David dengan ekspresi panik. Jangan kemari. Aku akan memanggil polisi. David menghela nafas, dan bersandar di depan Livret. Dia menekan bahunya, kalau begitu, panggil polisi. Lepaskan aku. Livret tidak berharap David begitu langsung, dan berteriak ketakutan. David tidak repot-repot menjelaskan kepada Livret, dan mencubit punggungnya dengan tangan kanannya. Livret tiba-tiba merasa mati rasa, dan kemudian dia membeku. Ternyata David menyegel titik akupuntur Livret. Kemudian, David melepas mantel Livret, dan mengangkat ujung kemeja di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan Zenki dari dantian di telapak tangan kanannya, dan menekannya di pusarnya. Pusar adalah tempat lautan Qi berada. Lautan Qi milik saluran konsepsi, yang merupakan lautan vitalitas tubuh manusia, dan memiliki efek yang sangat baik untuk mengisi ulang Qi dan mengembalikan darah. Titik Qihai menghangatkan seluruh tubuh, artinya, Qihai memiliki efek memperkuat Qi dan darah seluruh tubuh, dapat mengatur kelemahan seluruh tubuh, dan memperkuat fungsi pertahanan kekebalan. Stimulasi Qihai yang sering dapat secara efektif meningkatkan sirkulasi darah, dan Qi dan darah dapat berjalan normal menghilangkan stasis darah dan menghilangkan rasa sakit, mencapai efek luar biasa dari pengerukan agunan dan menghilangkan tubuh. Teknik pemijatan David sangat istimewa, ditambah dengan Zenki dantiannya sendiri, memiliki efek tambahan yang kuat. Pada awalnya, Livret merasa putus asa untuk beberapa saat, dia mengira David akan mengambil kesempatan untuk menggertaknya. Tapi saat teknik pemijatan khusus David terungkap, setelah sekitar 2 menit, Livret merasakan perut bagian bawahnya hangat, seperti air panas mendidih. Akibatnya, rasa sakit di bawah tubuh Livret dengan cepat hilang, digantikan oleh perasaan hangat dan nyaman yang tak terlukiskan. Pada saat ini, Livret akhirnya percaya bahwa David benar-benar tahu cara menyembuhkan, dan dia memang merawat diri. Jadi Livret tidak lagi gugup, tetapi membuka matanya lebar-lebar dan menatap David dengan lekat.
David merasa tatapan Livret agak aneh, jadi dia bertanya padanya, "Mengapa kamu menatapku seperti itu? Kenapa kamu muncul di sana?" Livret tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada David. Meskipun tubuhnya tidak bergerak, tetap tidak ada masalah untuk berkomunikasi dengan David. Livret bingung dengan kemunculan David yang tiba-tiba, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. "Oh, aku baru saja lewat sana. Aku melihatmu menangis dengan sangat menyedihkan, jadi aku akan membantumu." David buru-buru mengatakan alasan yang telah dia siapkan. "Kenapa kamu membantuku?" Livret bertanya pada David lagi. David buru-buru menjawab, "Siapa yang menjadikanku orang baik?" Livret tidak begitu percaya dengan penjelasan David, tetapi berkata, "Aku kehilangan pekerjaanku di Feng Yishuan karena kamu. Berbicara secara logis, bukankah seharusnya kamu membantuku? Aku sudah mengatakan semuanya, aku orang baik. Orang baik tidak akan mengganggumu." David sedikit bingung, dan buru-buru menemukan alasan seperti itu, lalu mengingatkan Livret, "Jangan tanya omong kosong. Aku berkonsentrasi untuk merawatmu." "Oh." Livret menjadi tenang begitu dia mendengar ini, dia menurunkan matanya dan menatap David secara diam-diam, terlihat patuh seperti anak kecil. David sedang memijat Livret dengan wajah serius. Livret memperhatikan gerakan David dengan serius, dan merasa ada jarum yang jatuh dengan tenang di ruangan ini, tapi dia hanya bisa mendengar detak jantungnya yang berdebar. Setelah sekitar 10 menit, David menghentikan gerakannya, lalu menepuk punggung Livret, membuka titik akupunkturnya, dan berkata kepadanya, "Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa berdiri." Livret segera menopangnya dengan kedua tangan, dia berdiri naik dari tempat tidur. Tapi baju di tubuh Livret agak longgar, dan gerakan bangunnya agak terlalu besar, jadi pada saat ini, lebih dari setengahnya terlepas. "Oh!" seru Livret, jatuh kembali ke tempat tidur, meringkuk menjadi bola, menutupi tubuhnya dengan tangannya, tersipu. "Tubuh yang bagus." David tersenyum sedikit, lalu mengambil inisiatif untuk menutupi Livret dengan selimut di tempat tidur, dan berkata dengan lembut, "Tidurlah." Livret tidak berbicara, dia menatap David dengan wajah memerah. "Lukamu benar, lebih baik istirahat dan pulih." David merasa sedikit bingung oleh mata kecil Livret, jadi dia berkata padanya, "Aku pergi dulu." Setelah mengatakan ini, David berbalik ke arah berjalan di luar ruangan. Livret melihat David membuka pintu dan pergi, suasana hatinya menjadi sangat aneh, dan pada saat yang sama dia merasa kepalanya berantakan. Livret merasa dirugikan sebelumnya, tetapi sekarang dia merasa sangat tenang. Seperti ketika dia pulang dari hujan lebat ketika dia masih kecil, kakeknya memasak semangkuk sup telur, yang membuatnya merasa sangat nyaman saat ini. Kemudian Livret merasa kelopak matanya berat, dan dia benar-benar tertidur lelap. Setelah tidur untuk waktu yang tidak diketahui, Livret akhirnya membuka matanya. Setelah bangun, Livret membuka matanya untuk melihat sekeliling, lalu menatap selimut di tubuhnya sebentar, lalu teringat bahwa David telah membawanya ke kamar presidensial. Livret dengan lembut mengusap dahinya, merentangkan tangannya, dan merasa bahwa dia telah tidur dengan sangat nyaman kali ini, seolah-olah dia sudah lama tidak tidur nyenyak. Jadi Livret berdiri, memakai sandalnya, dan ingin mengunjungi kamar kepresidenan. Karena sejujurnya, meskipun Livret tinggal di kamar kepresidenan 2 kali, dia belum pernah berkunjung dengan serius. Livret sedang berkeliaran di ruang kepresidenan yang luas dan mewah ketika dia tiba-tiba teringat bahwa David telah pergi ke suatu tempat. Dan Livret tiba-tiba berpikir bahwa jika David menyelinap pergi, bukankah dia akan membayar biaya kamar-kamar presidensial? Ini adalah kamar presidensial yang bernilai puluhan ribu dolar per malam. Memikirkan hal ini, Livret panik dan berjalan keluar ruangan tanpa sadar.